Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah, amma ba'du. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Ikhwati iman rahimakumullah, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dengan nikmat dari Allah kita semua masih bisa bermuajahah dalam haflah mubarakah ini, meneruskan kegiatan yang rutin bagi kita, dan mudah-mudahan ini menjadi amal yang paling utama, karena afdhalul amal itu adwamuha wa in qalla. Amal yang paling utama itu adalah amal yang adwam, yang paling dawam atau terus menerus, wa in qalla, walaupun intensitasnya, waktunya itu sedikit, sebentar gitu. Mudah-mudahan jadi amal yang paling utama bagi kita semuanya. Kajian keilmuan yang kita butuhkan untuk menguatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya dengan ilmu saja ibadah kita akan terjaga kualitasnya, bahkan insya Allah akan meningkat kualitasnya ketika kita melaksanakan ibadah tersebut dengan berdasarkan ilmu yang baik dan benar. Ikhwati rahimakumullah, alhamdulillah tidak terasa kajian keilmuan kita khususnya untuk menguatkan ibadah ini, kita telah membahas ya kaifiyat sholat, ibadah sholat, dimulai dari gerakannya, kemudian bacaannya, lalu isi dari doa itu telah kita coba sedikit-sedikit untuk diungkap atau dikupas. Mudah-mudahan dengan memahami isi makna dari doa yang kita baca itu semakin menguatkan atau menambah kekhusyuan kita ketika melaksanakan sholat. Ikhwati rahimakumullah, seperti yang kita ketahui dalam sebuah hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, suatu saat ada orang Arab Badui yang bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pertanyaannya adalah, ya Rasulullah, fima faradallahu alayya minas sholat. Rasulullah, ada berapa sholat yang Allah wajibkan kepadaku? Bertanya orang Arab itu, dan ini pun sekaligus untuk kita semua. Pertanyaannya itu, ada berapa sholat yang diwajibkan oleh Allah kepadaku? Kata di sini menggunakan kata faradha ya, atau yang nanti juga disebut sebagai sholat fardu. Sholat fardu menggunakan kata faradha, yaitu diwajibkan. Maka Rasulullah SAW menjawab pertanyaan dari orang tersebut dengan jawaban as-sholawatul khamsu. Engkau diwajibkan oleh Allah itu sholat 5 kali. Finnahari wal laili, 1 hari 1 malam, 5 kali. Illa antatawwa'an syai'an, kecuali engkau melaksanakan sholat tatawu atau sering disebut sholat sunnah kalau di kita ya. Kalau bahasa atau istilah ilmu ushul fikih itu mandub. Jadi ada wajib, ada mandub. Hukumnya yaitu yang dilakukan mendapat pahala, jika tidak dilakukan tidak berdosa, itu mandub. Di kita paling terkenal disebut sholat sunnah ya. Nah, ikhwati rahimakumullah, jadi ini tidak asing ya bagi kita bahwa sholat yang diwajibkan oleh Allah itu adalah sholat 5 waktu. Seperti halnya kita semua telah mengetahui bahwa sholat yang 5 waktu itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu
suatu proses yang begitu luar biasa, yaitu Rasulullah SAW melakukan suatu perjalanan, tentu saja yang diperintahkan oleh Allah dan disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui proses perjalanan Isra dan Mi'raj. Itu terjadi pada tahun ke-10 dari kenabian. Karena pada tahun ke-9 kenabian, Rasulullah SAW mengalami Amul Huzni, tahun kesedihan, di mana di tahun ke-9 dari kenabian itu Rasulullah SAW pertama ditinggalkan oleh istrinya yang tercinta, yaitu Siti Khadijah. Berselang tidak lama kemudian Rasulullah pun ditinggalkan oleh orang yang menjadi kalau kita disebutnya itu penjamin keselamatan, atau orang yang siap pasang badan untuk keselamatan atau perjalanan kelancaran perjalanan dakwah beliau di fase Makkiyah itu. Siapa? Abu Thalib bin Abdul Muthalib. Nah, ikhwati wa rahimakumullah, maka Allah Subhanahu wa taala pada tahun ke-10 dari kenabian itu menyiapkan suatu proses perjalanan yang begitu luar biasa yang disebut dengan Isra dan Mi'raj. Dalam hadis yang cukup banyak bisa kita jumpai bahwa Rasulullah ketika disiapkan untuk perjalanan Isra Mi'raj itu kan ada proses yang hebat, yang hebat. Rasulullah pertama kali dibersihkan dadanya oleh Allah Subhanahu wa taala dengan air yang suci. Kemudian melakukan perjalanan menggunakan kendaraan yang disiapkan oleh Allah. Paling terkenal kita disebutnya kan buraq, ya. Nah, ini walaupun banyak kontroversial, terutama di umat-umat yang membenci Islam, itu digambarkan bahwa buraq itu seperti kuda, seekor kuda, badannya kuda tapi kepalanya manusia. Kita tidak mesti berimajinasi seperti itu karena tidak dijelaskan oleh Rasulullah seperti apa. Hanya dari katanya saja kan disebut dengan buraq itu dekat dengan barkun, yaitu kilat, kendaraan yang kecepatannya secepat kilat. Rasulullah dibersihkan nantinya oleh Allah. Perjalanan itu kan dimulai dari waktu Isya. Kemudian menuju ke Masjidil Aqsa di Palestina. Ketika itu Rasulullah SAW melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah selesai, maka Rasulullah SAW diberangkatkan oleh Allah Subhanahu wa taala bersama malaikat Jibril menggunakan buraq itu, mengendarai buraq itu menuju kepada Allah Subhanahu wa taala di Sidratul Muntaha. Yang di setiap lapisan langitnya kan Rasulullah itu dengan malaikat Jibril membuka pintu langit yang dijaga oleh para malaikat. Di sana Rasulullah bisa melihat para nabi yang terdahulu, dimulai dari Nabi Adam, kemudian Nabi Nuh dan lain sebagainya, termasuk Nabi Musa, Nabi Ibrahim yang terakhir, yang beliau sedang bersandar di satu pintu namanya Baitul Ma'mur, yaitu di pintu langit ke-7. Ya, yang dimana Baitul Ma'mur itu adalah pintu tempat keluar masuknya para malaikat yang ditugaskan oleh Allah untuk mengawasi melaksanakan tugasnya di dunia ini, lalu kembali lagi kepada Allah. Baitul Ma'mur. Nah, ikhwati rahimakumullah, maka singkat ceritanya, karena ini cukup panjang juga ya, Allah memerintahkan sholat kepada Rasulullah SAW itu awalnya kan bukan 5 kali, tapi sebanyak 50 kali. Dengan proses ketika Rasulullah tidak banyak menerima tugas tersebut dari Allah, turun dan lalu bertemu dengan Nabi Musa sampai 3 kali bolak-balik. Dan akhirnya Allah menetapkan bahwa sholat itu dilaksanakan sehari semalam sebanyak 5 kali. Yang dimaksud adalah ketika sholat zuhur, asar, maghrib, isya, dan subuh. Walaupun
5 kali saja dalam sehari semalam, perintah sholat itu masih diprotes oleh siapa? Oleh Nabi Musa. Ketika tahu bahwa Allah memerintahkan asalnya dari 50, kemudian bolak-balik meminta keringanan lalu ditetapkan menjadi 5 kali sehari semalam, Nabi Musa masih menyuruh sebetulnya kepada Rasulullah SAW untuk meminta keringanan kepada Allah. Kenapa? 5 kali sholat sehari semalam itu, kata Nabi Musa, itu berat katanya. Umatku saja tidak akan sanggup melakukannya. Dan memang karasanya ayeuna 5 kali depan hari saya ngalaksanakan sholat wajib itu ya. Tembur 50 kali, tembur 25 kali. 5 kali saja sehari semalam. Aduh, hese ngeleket ngalaksanakan. Betul ternyata ya, kata Nabi Musa. Walaupun ini sudah ditetapkan jadi takdir dari Allah Subhanahu wa taala, sholat 5 kali sehari semalam. Ikhwati rahimakumullah, maka sholat itu awalnya diperintahkan dilakukan sebanyak 5 kali sehari semalam. Itu jumlah rakaatnya belum seperti yang kita lakukan sekarang ketika mukim, yaitu 4 sholat zuhur, 4 sholat asyar, 3 sholat maghrib, 4 sholat isya, dan 2 rakaat sholat subuh. Ternyata jika kita lihat hadis-hadis yang menjelaskan tentang kewajiban sholat wajib, asalnya kewajiban sholat 5 waktu itu jumlah rakaatnya semuanya 2 rakaat, kecuali sholat maghrib. Itu di masa Rasulullah SAW menerima perintah sholat 5 waktu itu, as-shalawatul khamsu, sholat 5 waktu. Nah, ikhwati rahimakumullah, kita bisa lihat ya jumlah rakaat yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu awalnya bahwa sholat itu dilakukan 2 rakaat. Seperti misalkan bisa kita lihat dalam hadis ya yang diriwayatkan oleh atau dicantumkan dalam kitab Sahih Ibnu Hibban atau juga dalam kitab Sahih Ibnu Huzaimah dan Musnad Imam Ahmad bin Hanbal. Kata Aisyah radhiyallahu anha, "Furidatis sholatu raka'ataini di Makkah." Diwajibkan sholat itu adalah 2 rakaat di Makkah, ketika di Makkah. Falamma qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinata, maka ketika Rasulullah sampai di Madinah, maksudnya melaksanakan hijrah, maka zada ma'a kulli raka'ataini, maka setiap sholat itu ditambah 2 rakaat tadi. Ilal maghribah, kecuali maghrib, fa innaha witrun nahari, dan karena sholat maghrib itu adalah sholat witirnya di siang hari. Kemudian wasolatul fajri, dan juga sholat fajar ya. Untuk apa? Nah, ini dijelaskan lituri iqraatiha. Juga sholat fajar atau sholat subuh itu kenapa ditetapkan tetap 2 rakaat? Karena saking ada syariat untuk dibacakan bacaan yang cukup panjang ya, cukup panjang. Di sini dijelaskan seperti itu. Karena bacaannya juga disyariatkan oleh atau dicontohkan oleh Rasulullah itu memang dengan bacaan-bacaan surah yang panjang setelah sholat atau surah Al-Fatihah. Jadi ikhwati rahimakumullah, sholat wajib itu awalnya 2 rakaat semuanya kecuali maghrib. Ketika di fase atau di periode Makkiyah setelah Rasulullah berhijrah pada tahun ke-13 dari kenabian, maka di fase Madaniyah sholat yang 5 waktu itu ditambah dari 2 menjadi 4 kecuali maghrib yang tetap 3 dan sholat fajar atau sholat subuh yang tetap 2 rakaat karena ada syariat atau bacaannya memang perlu dipanjangkan. Beberapa pan sholat subuh teh Pak Maream nanya jeung bacaan aja deh para-paranya ngaruh ponoknya. Nah, ikhwati rahimakumullah,
dengan jumlah rakaat dan waktunya. Maka dalam surah An-Nisa ayat ke 103 ya yang tadi dibacakan di awal, bahwa Allah menetapkan bagi kita semuanya, inna sholata, sesungguhnya sholat itu kanat alal mu'minina, bagi orang-orang yang beriman itu kitabun mauquta, adalah kewajiban yang telah ditetapkan waktunya. Ikhwati rahimakumullah, maka penting bagi kita semuanya memahami berkenaan dengan waktu sholat itu. Pertama, sekali lagi bahwa sholat yang diwajibkan oleh Allah itu 5 kali sehari semalam. Lihat dari sejarah penyariatannya atau diperintahkannya sholat itu, memang waktunya tetap 5 kali sehari semalam. Asalnya zuhur 2, asar 2, isya 2, maghrib tetap 3, kemudian sholat subuh 2 rakaat. Maka ketika Rasulullah berhijrah, zuhur, asar, isya berubah menjadi 4 rakaat, kecuali maghrib yang tetap 3 dan sholat subuh tetap 2 rakaat. Nah, insya Allah pada kesempatan kali ini kita sama-sama mengkaji berkenaan dengan sholat atau waktunya, waktu sholat. Atau sering di kitab hadis itu, kitab fikih itu sering diberikan judul pembahasannya adalah mawaqitus sholat atau waktu-waktu sholat. Kenapa ini penting dibahas bagi kita semuanya? Karena dengan memperhatikan waktu sholat itu, kita bisa menentukan mana yang disebut dengan awal dan akhir waktu sholat itu. Karena nantinya akan berlaku bagi kita semuanya untuk melaksanakan anjuran dari Rasulullah yang disebut dengan afdhalus sholati atau afdhalul amal itu, atau amal yang paling baik itu, yang paling utama itu adalah as-sholatu fi awwali waqtiha, yaitu sholat di awal waktunya itu. Dan kemudian kita pun bisa mengetahui kapan boleh dan tidaknya melaksanakan sholat dengan mengetahui waktu-waktunya atau batasan-batasan waktunya. Dan insya Allah pada kesempatan kali ini kita sama-sama untuk mengkaji berkenaan dengan hal itu. Ikhwati rahimakumullah, kita bisa lihat ya dalam kitab Sahih Muslim, Sahih Ibnu Zaimah, Sahih Ibnu Hibban, Sunan Abu Dawud, Sunan Al-Baihaqi, Musnad Ahmad dan lain sebagainya berkenaan dengan waktu sholat, ya, waktu sholat itu. Nah, ikhwati rahimakumullah, bisa kita lihat dalam hadisnya, yaitu dari sahabat Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu, semoga Allah meridai kepadanya. Qala, kata beliau, inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda menjelaskan tentang waktu-waktu sholat wajib ini, ya, waktu sholat wajib ini. Sabda Rasul, waktu zuhri, waktu sholat zuhur itu, idza zalati syamsu, ketika matahari tergelincir, ya. Sampai mana? Tentu saja dari pergerakan matahari itu terbit di ufuk timur. Nah, ketika di tengah-tengah kan itu waktu haram sholat, ya, tidak boleh sholat, waktu haram sholat. Maka waktu zuhur itu adalah idza zalati syamsu, ketika matahari tergelincir. Maksudnya ke sebelah mana? Lebih cenderung, lebih condong atau sudah mulai tergelincir ke arah barat. Dan kita bisa melihat apakah matahari itu sudah tergelincir ke sebelah barat atau tidak. Lihat saja dari bayangannya yang sudah lebih panjang atau sudah bergeser ada di sebelah timur. Nah, jadi waktu duhur dalam ukuran 30 jam biasa menggunakan bayangan pada poe. Kumaha carana ada atau tancepkeun, baik itu tombak, tongkat ataupun kayu, ya, tancepkeun we tadi nu tanah. Tinggal bayanganana, lamun bayanganana tegak lurus, lempeng teh jeung tongkat nu ditancepkeun henteu kakulon, henteu kawetan, berarti pas tengah-tengah itu haram sholat dilakukan waktu itu karena belum waktunya, ya. Nah, ketika si bayangannya sudah bergeser ke sebelah timur, artinya matahari sudah bergeser ke sebelah barat. Itulah waktunya sholat zuhur.
can aya jam jika urang di masjid gitu aya jam tinggal waktu zuhur teh ilahan. Lihat bayangannya saja. Tinggal ke paling mana gitu. Walaupun kan kondisi matahari itu misalkan lebih cenderung posisinya ada di sebelah utara atau di sebelah selatan, tapi lihat keseimbangan bayangannya itu apakah sudah masih ada di sebelah barat atau di sebelah timur. Maka sholat zuhur itu dimulai ketika bayangannya atau matahari sudah tergelincir ke sebelah barat dan bayangannya sudah ada di sebelah timur. Itulah waktu sholat zuhur dimulai. Sampai kapan? Nah, wa kana zilur rajuli kaqulihi malam yahdhur al-asr. Sampai waktu zuhur itu dari matahari tergelincir ke sebelah barat, bayangannya ada di sebelah timur, sampai panjang bayangan seseorang itu sama dengan tinggi badan orang aslinya. Jadi lamun ngukur nate ku jami gitu. Seseorang itu misalkan tingginya 1,5 meter, maka diukur saja kalau panjang bayangannya yang ada di sebelah timur itu sudah 1,5 meter sama dengan tinggi badan orang tersebut, itulah waktu sholat zuhur. Batas akhirnya gitu. Namun ayeuna mah mun tongkat misalkan tongkat teh 1 meter tancepkeun we. Lihat bayangannya sudah bergeser ke sebelah timur, sudah waktunya sholat zuhur. Sampai kapan? Sampai bayangannya itu sama tinggi dengan benda aslinya. Itu waktu sholat zuhur. Ya, makanya memang ini sangat diandalkan sekali. Tapi dengan kondisi alam yang ada di tanah Jazirah Arab ini sangat-sangat memungkinkan, ningali bayangannya cukup gitu. Kemudian waktul asri, ketika dan sholat asar itu, waktu sholat asar itu adalah, nah tadi batas akhir sholat zuhur. Ketika bayangan suatu benda yang ada posisinya di sebelah timur itu lebih tinggi, jadi panjang kalangkang teh lebih panjang tibatan benda aslina gitu. Mun tongkat 1 meter pas diukur teh wah bayanganna sudah 1 meter lebih 10 misalkan, berarti itu sudah masuk waktu sholat asar. Itu awalnya. Sampai kapan? Malam tasfarra syams, sampai terlihat ada lembayung kuning ya, lembayung kuning dari matahari ketika tenggelam. Nah, ketika proses tenggelam, matahari lalu memunculkan bayangan atau yang disebut dengan lembayung di sebelah barat tentu saja. Nah, itulah waktu sholat asar. Jadi ketika bayangan sudah lebih panjang dari benda aslinya sampai sebelum terjadi lembayung, itulah waktu sholat asar. Nah, ketika tenggelam matahari itu masuk kepada waktu haram sholat sampai sempurna tenggelamnya atau disebut dengan ghurub ya, disebut dengan ghurub matahari. Nah, ketika matahari ghurub tenggelam sempurna, maka itulah masuk waktu sholat maghrib. Sholat asar sudah habis. Maka tidak boleh bagi kita melaksanakan sholat asar di waktu ghurubnya matahari itu, pas matahari terbenam. Itu punten wayahna lamun kejadian ciga kitu urang antosan heula. Kan ada 3 ya waktu haram sholat itu. Pertama ketika matahari terbit, kemudian harus ditunggu sampai sempurna terbitnya matahari itu sudah sampai di atas, kemudian di tengah-tengah, lalu ketika terbenam matahari. Kalau matahari sedang terbenam, kita belum sholat punten wayahna kudu dilakukan heula sabab waktu haram sholat. Setelah tenggelam dengan benar penuh, maka itulah waktu sholat maghrib. Sampai kapan? Nah, wa
Terkhusus kalau di wilayah Indonesia karena banyak kondisi alamnya tidak sama ya dengan di tanah Jazirah Arab, maka ini akan cukup juga sulit melihat karena kondisi langitnya itu banyak sekali awan. Nah, bersyukur alhamdulillah pada waktu ini kita semua bisa didukung oleh teknologi untuk menentukan kapan tenggelamnya atau buruknya matahari. Jadi pas panon poe guru dugikeun ka masih kene aya lempayung di ufuk baratnya seperti itu. Nah, ikhwati rahimakumullah, ketika lempayung di ufuk barat itu hilang, maka selesailah waktu sholat maghrib. Maka masuk yaitu waktu sholat isya. Wa waktu sholatil isya'i ila nisfil lailil al-awsat. Maka waktu sholat isya itu dimulai ketika lempayung di sebelah barat hilang sampai tengah malam. Nah, ini yang sering kita kurang teliti itu menentukan tengah malam. Di urang disebut tengah peuting teh biasa nama jam 12, pukul 24.00 atau jam 12 peuting. Eta disebut tengah wengi teh mah etanya. Padahal ukuran malam itu tidak seperti yang kita perkirakan seperti itu. Kenapa? Akan sangat dipengaruhi kapan mulai maghrib sampai kapan waktu sholat subuh. Nah itu ya, yang disebut dengan malam itu kan pergantian hari di bulan Hijriah itu, di kalender Hijriah itu kan dimulai dari waktu maghrib. Kan waktu maghribnya beda-beda ya. Kalau kita misalkan perumpamaan saja, waktu sholat maghrib itu ketika pukul misalkan 17:50, maka jam 6 kurang 10 menit itu sudah masuk waktu maghrib dan itu sudah dimulai waktu malam. Dan ketika sholat subuhnya itu kan tidak tetap begitu, berubah-ubah. Maka tengah malam pun tidak akan sama. Nah, di urang pan disebut tengah peuting teh jam 12 gitu. Maka banyak sekali orang yang melakukan sholat isya ketika terlambat itu, kalau cenah jam 12 penting, padahal bisa jadi itu sudah terlampau larut malam dan terlewat tengah malamnya. Nah, ikhwati rahimakumullah, ini sampai jadi perhatian bagi kita semuanya berkenaan dengan terutama waktu sholat isya. Karena tengah malam itu bisa dihitung kapan mulai maghrib, kemudian waktu subuh, nah sampai jam berapa itu kalau kita sekarang perhitungannya berapa jam durasi dari waktu maghrib sampai waktu subuh bagi 2. Dan kalau bisa dihitung ternyata kurang dari pukul 12 malam, pukul 24.00 itu sudah tengah malam. Jadi dipastikan lamun jalmi anu sholat isya kapeutingan jam sholat isya jam 12 penting eta teh tos lain sholat isya deui atau niat sholat isya tapi ngalaksanakeun sholat isya tos lain dina waktuna. Soalnya sudah terlewat dari tengah malam itu. Maka kudu apik ya. Walaupun nanti ada pembahasan di hadis Rasulullah itu, kalaulah tidak memberatkan kepada umatku, maka waktu yang terbaik melaksanakan sholat isya itu adalah di akhir waktu. Manung urang mah hese, tos wae ngagunakeun dalil dari Rasulullah bahwa sholat atau amal yang paling baik itu, yang paling utama adalah sholat di awal waktu. Nah, yang terakhir, wa waktu subhi, maka waktu sholat subuh itu adalah min tulu'il fajri, dari terbitnya fajar. Nah, ini yang dibedakan. Beda antara terbit fajar dengan terbit matahari. Justru terbit matahari itu adalah waktu berakhirnya sholat subuh, bahkan malam tatlu syamsu, sebelum
terbitnya matahari itu waktu sholat subuh, dari terbit fajar sampai sebelum matahari terbit. Nah, untuk fajar ini tentu saja kalau ukuran hadis itu sampai kita bisa membedakan antara benang yang putih dengan benang yang berwarna hitam di kondisi itu. Sekurang sunama dina waktu janari gitunya bisa ngabedakeun bola bodas mana bola hideung. Lamun geus bisa ngabedakeun eta tos terbit fajar. Kalau kita sekarang sudah dibantu dengan teknologi astronomi itu, kapan waktu sholat subuh datangnya atau masuknya itu bisa dibantu sekarang. Jadi waktu malam itu dimulai dari maghrib sampai sebelum terbit fajar. Nah, waktu itu bagi dua. Itulah yang disebut dengan tengah malam. Karena waktu subuh itu tidak termasuk malam. Ya, memiliki waktunya masing-masing, ya. Berbeda lagi. Maka kalau ada orang sholat isya cenah jam 1 penting, itu lain sholat isya gitu. Sabab lain tos waktosna gitu. Ya, sanes tos waktosna. Nah, kalau sholat subuh itu dimulai dari terbit fajar sampai sebelum terbit matahari, itu waktu sholat subuh. Kalau di kita sekarang sudah dengan teknologinya dihitung menggunakan keterangan angka jam, menit, ya, itu dengan peredaran matahari dihitung menurut ilmu astronominya seperti apa, maka bisa ditentukan oleh kita kapan waktu sholat yang 5 waktu itu bisa kita lakukan di awal, ya, kapan awalnya, kapan tengahnya, dan kapan berakhirnya. Jangan sampai kita sholat di akhir waktu. Nah, ikhwati rahimakumullah, karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tadi dalam surah An-Nisa ayat 103, inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Jadi sholat itu merupakan kewajiban bagi orang-orang yang beriman dan waktunya telah ditentukan. Tidak sembarang waktu kita melaksanakan sholat yang 5 waktu itu, karena sangat penting sekali, ya. Apalagi posisi sholat itu merupakan amal yang pertama kali dihisab oleh Allah, dan itu merupakan amal ibadah yang memang wajib bagi kita. Bahkan dalam segala kondisi, terkecuali kalau kita memang tidak bisa melaksanakan sholat itu. Sampai Rasulullah memerintahkan shollu qa'iman fa illam tastati fa qa'idan fa illam tastati fa ala janbi fa illam tastati fa bi isyaratin. Salatlah sambil berdiri, kalau tidak sanggup sambil duduk, kalau tidak sanggup sambil berbaring, kalau tidak sanggup sholat walaupun ketika berbaring, maka fabi isyaratin, dengan isyarat. Kalau sudah tidak bisa, berarti hilang kesadaran, maka tidak ada kewajiban. Bisa jadi orang itu meninggal atau tidak sadarkan diri, ya. Nah, ikhwati rahimakumullah, waktu-waktu sholat ini yang dijelaskan oleh Rasulullah mudah-mudahan menjadi ilmu yang bisa menjaga kualitas ibadah sholat kita kepada Allah, ya. Jadi dijaga waktunya tak ada. Pertama, sholat zuhur ketika matahari tergelincir ke sebelah barat, bayangannya sudah dari sebelah timur sampai panjang bayangan itu sama dengan tinggi benda aslinya. Kalau lebih dari itu berarti sudah masuk waktu sholat asar. Sampai irahan, sampai sebelum matahari terbenam. Kalau matahari sudah terbenam, haram sholat, dan kalau sudah sempurna tenggelamnya dan terlihat masih ada lembayung kuning dan nanti akan menjadi lembayung merah, yang lembayung merah, lembayung kuning di sebelah barat, itu waktu sholat maghrib. Sampai apa? Sampai sebelum hilang lembayungnya. Kalau lembayungnya telah hilang, maka waktu sholat maghribnya selesai, masuk waktu sholat isya sampai tengah malam. Tengah malam itu kapan? Waktu maghrib, dihitung durasinya sampai terbit fajar. Ketika memasuki subuh, bagi dua silakan. Pasti mah Pak Bu, puntanya ikhwati rahimakumullah, jam 12 lain tengah penting numutkeun syariat Islam. Eta mah pergantian tahun Masehi, ya, tengah penting jam 12 mah sampai tengah malam. Setelah itu bukan sholat atau bukan waktu sholat isya, waktu melaksanakan sholat malam, silakan sholat witir atau sholat tahajud, silakan sampai terbit fajar.
terbit fajar itu masuk waktu sholat subuh sampai sebelum matahari terbit. Harus bisa dibedakan antara terbit fajar dan terbit matahari. Kalau matahari telah terbit pas meletek, wayahna waktu sholat subuh saya. Lamun kaberangan pas matahari meletek atau terbit, tunggu dulu sampai matahari benar-benar muncul ke atau di atas ufuknya sampai bentuknya betul-betul sempurna bulatannya. Nah, disitulah kalau orang yang kesianan wayahna itu tos di luar waktu sholat subuhnya. Demikian yang bisa disampaikan, mudah-mudahan bisa menjaga kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga kita lebih teliti dan bisa menentukan mana waktu yang terbaik untuk melaksanakan sholat wajib itu. Nu paling penting biasa diikhtiaran kalau udah sholat di awal waktu. Demikian, mohon maaf atas segala kekhilafan dan kekurangannya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.